izinkan kami khusus untuk pernikahan membawakan arahan acara untuk teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman bima fihi wa fihi masidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes M. Dirham MC, yang terhormat Bapak Ketua MB Kota Batam Dr. Siono Imani, yang kami hormati yang terhormat Bapak Wali Kota Batam yang diwakili, yang kami hormati para asatid dari PNP dan juga HIPI, dan yang kami hormati dan kami muliakan para hadirin juga jemaah dari Masjid Iban Raudhatul Jannah dari Timur. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan karunia bagi kita semuanya. Alhamdulillah, di antara pelepasan dan juga pembekalan bagi para PMB dan juga IPI di acara bulan suci Ramadan yang insyaallah hari ini akan diadakan, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Baik. Yang berikutnya adalah kami akan membacakan susunan acara yang insyaallah untuk acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Yang keempat adalah acara mimpi. Pendidikan agama menuju harapan, harapan maju terus ke depan. Acara berikutnya yaitu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Baik, insyaallah pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh Ustaz Syarif. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم.
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mulai bersirat kepada Ustaz Salim yang telah membawakan pembahasan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan juga yang membacanya Allah senantiasa merahmati dan juga memberikan hidayah kepada kita. Amin ya Allah. Kubang penuh dengan hutan, batang kota penuh dengan bangunan. Cara berikutnya yaitu sambutan-sambutan untuk mengenal penuh arah. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua DKI Muratul Jannah pada Bapak Dr. Andas Khairul Salim, kepada yang kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in, subhanallah wa rahmatullahi karim, wa basyiril sabirin. Yang saya hormati Pak Ketua Pendidikan dan pada penceramah dari sahabat Ilham dan juga saudara yang mewakili dari Kop Pak Samtin dan Pak Lurah dan kepada kita semuanya, para kawan-kawan mubalik dan imam yang alhamdulillah semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan, kita bisa bertemu dengan bulan yang kita selalu mendoakan, bisa bertemu dengannya, bulan Ramadan. Semoga dengan bulan Ramadan bertemu dengan kita, kesalahan-kesalahan kita, kehilapan-kehilapan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersih, lepas dari salah dan dosa. Itulah harapan kita. Insyaallah nanti akan lebih luas disampaikan oleh kita terham, sehingga kita menghadapi Ramadan ini benar-benar bisa. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, Ramadan yang berkualitas,
yang semoga dengannya benar-benar bisa menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan derajat takwa. Derajat takwa adalah derajat yang paling agung di hadapan Allah. Derajat yang dengannya kita akan dimudahkan urusannya di dunia dan akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kami dari pihak KKM merasa senang dikunjungi oleh para ustaz yang selama ini keberadaan ustaz betul-betul kami harapkan, dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Apakah itu dalam kegiatan khutbah ataupun kegiatan Ramadan, selama ini kami benar-benar mengharapkan dan alhamdulillah harapan kami itu terlaksana. Mudah-mudahan ini ke depan terus berjalan dengan cara-cara yang baik tentunya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak panjang yang kami sampaikan kita dalam kesempatan ini, nanti akan disampaikan lebih luas oleh Ustaz Ilham ya, yang sengaja pada malam hari ini kita undang dengan harapan mudah-mudahan pengetahuan kita dan semangat kita untuk menghadapi Ramadan ini itu semakin kuat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda sebagai Saleh yang telah memberikan sambutan yang kedua, yaitu sambutan Ketua PMP Kota Batam, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Suyono Nimagin, sekaligus melepas para PMP dan juga kepada Dr. Suyono kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Wali Kota Batam yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Samudin. Beliau ini juga senior kita di PMP. Nama saya belum ketua PMP Kecamatan Cikupang. Saya masih tulis-tulis dari waktu itu Pak. Siap? Iya, dan saya tulis. Beliau sebagai ketua PMP Cikupang. Alhamdulillah beliau selalu dekat dengan kita. Alhamdulillah kalau saya cuma belum mau khutbah lagi aja belum ini. Tahun depan. Jadi beliau ini habitatnya di kita, Pak. Beliau ini kalau dari dulu saya memang paham tahu beliau adalah sejauh kita. Kemudian Bapak kakak Kepala Kota Batam, setelah dari Bapak kasih, setelah Bapak Komandan di Muhammad Ilham dan SD, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah Pak Lurah juga hadir dengan kita, adalah Lurah Ibadah baru ya, dan Ketua DPRD Kecamatan Cikupang serta seluruh jajaran yang hadir, Pak dan Polis Sesadi. Kemudian Ketua Dikit dan Wakili tentunya hari ini, dan seluruh pengurus, dan tak lupa juga kawan-kawan semua, baik balik politik dan tentunya Ketua DKM yang sudah memberikan tempatnya kita semua hari ini, dan jemaah dan ibu-ibu alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kerukunan kita di Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
nggak banyak saya sampaikan waktu sudah malam. Yang pertama, saya mewakili pengurus PMP Kota dan tentunya kawan-kawan PMP Kupang dan juga kawan-kawan pimpin Kecamatan Kupang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tempat yang diberikan oleh tuan rumah di Masjid Rohul Jana ini, Bapak PKN yang hadir, dan tentunya kami berdoa semoga Bapak Ibu semuanya pasti diberikan keberkahan dan Allah berikan balasan yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita insya Allah tak lama lagi kita menghadapi bulan Ramadan yang sudah kita tahu. Ya. Kalau saya kan insya Allah Senin berpuasa. Jadi kalau pemerintah insya Allah salah kira-kira begitulah kalau insya Allah laksana. Jadi yang pasti aturan jadwal kita adalah pemerintah. Yang pasti 1 Ramadan. Itu 1 Ramadan. Makanya di situ tidak ada masanya. Itu jadwal itu dari dulu tidak pernah saya buat masanya. Yang ada adalah 1 Ramadan. Malam pertama, malam kedua dan sampai terakhir bulan Ramadan. Tentunya yang paling pokok kita menggali, kita sebagai mubalik tentunya siapkan materi nanti Pak Kasih yang akan menyampaikan banyak terkait dengan itu. Jadi materi sudah kita siapkan, sudah kita siapkan, dan bahkan insya Allah nanti ada kawan kita yang menyiapkan materi setiap malam ya, seperti Jumat untuk acuan saja, jangan dibaca, jangan dibaca sampai habis, acuan saja ini mana kalau hadisnya yang Quran hadisnya juga dengan umum itu aja maksud. Jadi persiapkan materi, jangan sekolah dari malam pertama sampai malam 10 masih mau bulan Ramadan. Kasihan yang mendengarkan Bapak-bapak, kasihan mendengarkan. Jadi sudah dibikin bagus-bagus materinya, temanya kok dari pertama sampai terakhir masih Fadilah bulan Ramadan, masih global. Padahal judulnya sudah kita bikin ya tidak bersangkutan, kita tetap sesuai dengan segmennya masing-masing ya. Karena beberapa kali saya di hari yang ke-25 itu juga pernah saya mendengarkan Indonesia itu masih bulan Ramadan. Mau 25 itu kan ya silakan, tapi kurang pas lah ya, kurang pas. Para imam masjid tentunya Bapak sekalian, para imam ya dilaksanakan dengan fungsinya sebagai penjaga. Ini ada 2 malam diskusi PMP penjaga mimbar, satu lagi penjaga mihrab. Jadi harus sinergi Pak, antara penjaga mimbar dan mihrab itu sinergi. Malam ini juga harus seimbang. Jadi sama-sama membekali diri kita ya sesuailah dengan konteks masjid masing-masing dan paham lah itu ya. Ada seleranya ayatnya panjang-panjang, ada juga bagus sedikit ya. Ada juga seleranya yang populer itu kan suruh Balas. Yang pasti makmum itu nyaman, minimalnya makmum menumpang kami itu ikhlas. Karena ada juga numpang kami itu ada gak ikhlas. Kadang-kadang faktor imamnya juga entah bacaannya kalau itu terus usaha itu jadi jamaah itu standar minimalnya itu ketika mau numpang kami bacaan jadi amin untuk ikhlas ringan, yang kurang amin terpaksa. Jadi imam sangat peran dan penting untuk memberikan ini kerusukan jamaah itu imam juga peran. Jadi makanya itu yang saya sampaikan. Insya Allah kita lagi puasa Ramadan, kawan-kawan ibadah, kawan-kawan sunnah, mari kita beribadah, melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Karena tadi ya, diminta untuk membekali, melepas dan membekali. Itu ada pembekalan dari kita kan. Kalau dilepas ke pondok ada bekalnya, repot. Mari kita baca dengan khusus bukan dari dan kota kemarin ya. Jadi terserah, yang penting kita sama-sama kita baca pas malam sama-sama, semoga
kita siap dan batin untuk menjalankan ibadah puasa dan juga menjaga juga berdakwah fungsi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan batin untuk menjalankan tugas kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua PP Kota Batam Dr. Sultan yang telah memberikan sambutan dan juga pelepasan dan pembekalan bagi kita. Sambutan yang ketiga yang insya Allah akan dibawakan oleh Kota Batam diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Sahmudin kepada yang kami kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Rohul Jannah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua PMD Kota Batam, sahabat kami Dr. Siono, yang kami hormati Salam Karom, juga dari Kementerian Agama, Pak Haji Ilham dan Pak Lurah yang kami hormati dan yang kami banggakan. Terkait misi dan ini sahabat saya, guru saya itu orang baru, saya belajar bahasa Inggris dengan berjalan, jadi Saleh, kami ketemu tahun 86 sama-sama di Kabar. Beliau di Kuir, saya di Kabar. Bapak Ibu yang kami hormati, para wali, para imam yang hadir pada kesempatan ini. Tadi kami dapat tugasan untuk menghadiri di Wali Kota Batam untuk hadir bersama-sama dengan anggota Batik Kecamatan Sekupang. Dan semalam juga kita bersama-sama di Hotel Haris sampai jam 6, lanjut sholat, lanjut makan malam. Dan hari ini kita bersilaturahmi lagi. Karena itu kami menyampaikan mohon maaf beliau, kali yang hadir. Alhamdulillah kita sudah sama-sama maklumi. Kalau yang tidak hadir berhalangan karena kondisi hujan kemarin, maka mungkin sedikit kami sampaikan apa yang dia sampaikan kepada kita, bahwa kita di Batam, pemerintah Kota Batam, Kota Batam menginginkan kepada kita semua aku balik untuk dapat menyejukkan umat di tengah-tengah masyarakat dalam ceramahnya. Poinnya itu Pak. Perbedaan pasti ada. Pesta demokrasi sudah selesai, sudah usai. Sekarang kita kembali bersama-sama merajuk kebersamaan, silaturahmi, dan berikanlah ceramah di tengah-tengah masyarakat materi apa yang
telah dijadwalkan dan ditunjukkan masyarakat Batam. Itu poinnya Pak yang kami sampaikan pada malam ini. Saya barangkali sudah paham lah ya semuanya. Mudah-mudahan kita harapkan Batam tetap bersama-sama menjaga persatuan kesatuan untuk membangun Batam yang lebih sejahtera. Ya Bapak ya, jadi kita ini ujung tombaknya. Bagaimana nanti dalam ceramah agama kita memberikan semangat kepada jemaah untuk meningkatkan keimanan dan perekonomian kita bersama. Karena ekonomi sangat penting untuk meningkatkan ibadah kita, baik dalam pelaksanaan kegiatan wajib itu harus didukung ekonomi yang baik. Maka Pak Wali Kota Batam konsen membangun infrastruktur dalam rangka mewujudkan masyarakat ekonomi yang maju. Inilah harapan bersama karena Batam dibangun dipersembahkan untuk masyarakat Batam. Itu dia. Oleh karena itu mari kita doakan dan kita bersatu padu. Semoga pembangunan ke depan ini terwujud dengan baik. Informasi terbaru, mudah-mudahan ini terwujud karena Raja Salman, anaknya Muhammad Salman, akan membangun masjid dan museum di Batam. Pertama, minta 20 hektar lahan yang harus disiapkan oleh Pak Rudi selaku Ketua BP Batam. Tetapi setelah dikaji, dilihat tak ada lagi tanah yang 20 hektar. Maka aset Batam yang ada 15 hektar akan dihibahkan untuk pembangunan masjid dan museum di Batam. Coba kita bayangkan siapa yang mengisi itu nanti ya kita ini. Lagi-lagi kita bersyukur masyarakat Sikupang karena letaknya berada di Kecamatan Sikupang di depan pemakaman Setimia. Jadi antara Batu Aceh dengan Sikupang. Jadi mudah-mudahan itu terwujud. Semalam 3 kali saya mengikuti beliau terus mendengar beliau. Semalam yang hadir sudah kita doakanlah. Begitulah Batam akan dibangun. Nah, tanpa agama ini kita akan persiapkan masyarakat saat pelaksanaan. Jadi sekali lagi Pak Wali sudah akan membangun lagi nanti masjid di Teluk Mata Ikan di atas. Dia sedang dirancang yang akan dibangun BP. Sekali-sekali kata beliau di gunung. Kalau di laut agak besar biayanya belum dapat karena pengurusannya ke pusat sudah sangat lama untuk karena itu adalah kewenangan pusat kalau kita bangun di atas laut. Di Nongsa ada 2 nanti, satu rencananya Teluk Mata Ikan, yang kedua sudah jadi masjid tanjak di Batam Kota. Harapannya seharusnya sudah selesai bulan Maret ini, tetapi karena lain maka jenduk harapannya nanti Mei sudah selesai. Di Sikupang nanti, setelah anak Raja Salman nanti membangun, harapan kita Baitur Rahman akan dibuka total. Karena ini adalah masjid bersejarah sudah tua, yang sekarang saya diamanai untuk ketua di Masjid Baitur Rahman. Jadi makanya tidak direhab-rehab. Mohon maaf nih, terlihat pelakunya dari tetapi saya sudah rapikan. Walaupun tahap pembangunannya masih tertunda, saya tidak juga perlulah. Foto orang tetap di masjid. Sebenarnya karena mau dibangun segera karena belum selesai banyak masjid. Jadi saya sudah laporkan beliau supaya besok sudah setuju, mudah-mudahan nanti itu dirapikan dulu karena mungkin menunggu bisa 2 tahun lagi baru selesai. Jadi itu Bapak Ibu sebagai informasi pembangunan Batam, maka
Tadi disampaikan Pak Ketua kalau pengelolaan sekolah mempersiapkan diri materi dalam berkhutbah nanti sudah serba digital nanti, tapi jangan dipaksa. Di Masjid Sultan dan Masjid Agung sudah akan dipasang semua LED di sudut-sudut itu sudah tadi saya oleh Bapak Wali Kota supaya ini karena Batam tidak kota maju. Jadi saya pun terpikir juga kalau itu jadi kenapa tidak nanti di Masjid Baitur Rahman kita buat seperti itu. Jadi kita harus melek teknologi ini. Saya udah coba banyak juga terus belajar di banyak. Karena harus siap. Semuanya sudah beralih ke digitalisasi. Jadi oleh karena itu, kalau yang muda-muda, saya pikir tidak ada masalah. Tapi ada macam saya, Pak Haji, lupa namanya. Anwar Jangan ini senior kita ini. Kalau kami ini sudah agak kerepotan itu. Tapi tetap belajar. Nah, mudah-mudahan itu pesan kami Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Wali menyampaikan mohon maaf. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan kita akan hajat beliau semoga Allah kabulkan. Karena kami melihat sebab kerja beliau selama memimpin Batam sudah hampir 13 tahun sangat luar biasa. Maka kita doakan mudah-mudahan apa hajat beliau Allah kabulkan. Ini concern keagamaan sangat luar biasa. Sekali lagi kita kalau jadi nanti pembangunan dari anak Raja Salman itu Muhammad bin Raja Salman ini sangat luar biasa Pak Lurah sangat luar biasa. Jadi masjid, sarana pendidikan, museum, betapa banyak itu orang datang di Singapura, Johor. Jadi mudah-mudahan ini cepat terrealisasi tergantung sejauh mana nanti kebijakan Rubi sedang wali kota spesifik Batam menghibahkan tanah mencari tanah dulu sebentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada yang mewakili Wali Kota Batam, Bapak Andes Haji Sarmul. Mohon maaf karena ya mungkin karena kami banyak acara Pak di sekolah, jadi kami luar biasa. Karena acara pembekalan dan juga pelepasan kembali untuk juga ini dan dengarkan dulu yaitu pantun ular kobra katanya nggak bisa malam ahad malam yang panjang ikhlaskan niat dalam berpuasa moga terhapus dosa noda dunia batok kelapa dibakar menjadi batu terbakar semua tidak tersisa. Wahai saudara seiman dan senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Satu tambah satu sama dengan dua, dua tambah dua sama dengan. Mari kita semua untuk berdoa agar kita mendapatkan. Acara berikutnya yaitu pembacaan atau doa yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustaz Sahrawi. Banyak Pak. Unik itu emang asik. Kita itu kinang-kinang. Mari kita dengarkan ceramah heroik karena sudah di acara ini. Insyaallah insyaallah untuk penceramah hari ini akan dibawakan oleh Kiai Haji Muhammad Ilham
miskin. Kepadanya kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Batam, Bapak Kiai Mungkin, beliau pun juga Bupati, Ibu Pesantren, Kepala Dinas, juga Kepala DKM Betul Rahman, lengkaplah itu beliau. Ya pejabat, ya Kiai, kalau Kiai belum masih bisa. Kayak juga Ketua KMB Kota Batam, Bapak Pokor Kiai Haji Yono, beliau insya Allah berangkat haji. Doakan haji yang mabrur ya, berangkat pergi dan pulang yang mabrur. Kemarin pelatihan 10 hari. Nanti doakan Pak Ketua, nanti juga yang lain pada ikut beraksi. Dan nanti dapat ada kadar pas ceramah yang bersesuatu langsung dapat bonus ya. Kemudian Ketua PMB Kecamatan Kupang, beliau juga pegawai Kementerian Agama dulu. Gak kemana-mana lagi ya, gak satu jiwa di Kementerian Agama. Agak tenang sedikit ya. Bagi Kiai Polis ya, beliau di Lubaya. Juga ada Pak Panjesti, Pak Dimas Nur. Jadi beliau juga kepala orang tua kami, Pak Yai, Pak Anwar Ujang, Pak Haji, senior kita juga Pak Abdul Soleh, Kepala DKM, dan seluruhlah semua imam dan PMB semua yang saya hormati, dan ibu yang berbahagia. Pertama saya sampaikan pesan dari Pak Abang Nurna. Harusnya beliau yang mengisi ceramah malam hari ini, karena beliau ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Ya, dengan tidak orang yang terhormat, nanti apa yang disampaikan mudah-mudahan tidak kalah juga seperti Pak Kepala. Saya ikut Pak Kepala aja. Pertama beliau sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pesan tolong sampaikan berirham. Pertama para mubalik tolong sampaikan pesan kepada umat yang moderasi beragama. Moderasi itu tasamu. Ulama itu ada 3. Terserah Bapak mau menjadi PMB yang mana, terserah. 1, PMB yang mutasyadid, keras, radikal, gak mau tahu. Pemerintah pun ada. Ada nggak yang itu? Mutasyadid. Kalau seperti itu sebaiknya Pak Ketua PMB itu dibina. Kalau nggak bisa dibinasakan. Bagaimana kita orang pemerintah dilawan? Korban di mimbar. Mimbar itu kan bukan untuk menghujat. Dengan hikmah, dengan baca ya. Kalau mau wajah di bila di ahsan itu buka apa halaqo, buka pengajian, berkelahi dari kalah begitu belakang. Jagalah. Jadi jangan. Itu cuma 10 menit loh. Ngapain kita menghujat? Kita juga ada manfaatnya. Paling nanti jamaah itu bilang betul aja Bapak. Kau belum minta upload juga. Jangan jadi mutasyadid.
Jadi kita harus tasamuh, tawasul, harus berada itu kita berada di tengah umat itu kita memposisikan diri seperti umat, bukan apa menggurui mereka. Karena kita tidak tahu yang kita ceramah itu lebih hebat daripada kita. Kita bicara murid bapak ini, baru tahu rasa. Itu baru pondok itu baru muin, bapak baru patung nizar, nanti baru kok kasar. Jangan, nggak boleh. Orang semakin tinggi itu semakin mundur ya. Dia nggak padi. Padi itu semakin berisi, semakin jatuh ke tanah. Bapak sebagai balik, kayaknya ada mimbar udah kayak runtuh langit. Masuk itu betul. Balik betul kata Pak. Kalau balik tadi dari awal pagi itu sampai hafal baru Pak. Saya kalau sudah sedang ceramah itu mendadak saya tak berani. Karena ingat-ingat naik mimbar tanpa persiapan, maka pulang tanpa upload dan penghormatan. Makanya saya senang dengan BMP itu. Apa jadwal tadi? Oh ini alhamdulillah. Nah, Bapak cari jadwal sendiri. Katanya mau balik. Kenapa juga Farofa itu? Hal-hal seperti itu cabut ke saya Pak. Nah, kan udah ada judulnya. Kok tinggal bahas yang lain, lari kemana-mana. Saya menguatkan Pak Ketua BMP. Yang kedua, itu ulama itu yang mutawasil kok, tengah-tengah aja ya. Ya, tengah-tengah, tenang, rangkul semua. Dengan siapapun masuk, kalangan bawah masuk, pemerintah masuk, ulama masuk. Terserah Bapak mau pilih yang mana. Yang ketiga ini bahaya juga, mutasahil. Semuanya boleh ada. Yang penting lantang tolak, nggak bisa. Jadi saya minta kembali mutasahil, jangan terlalu mutasahil, memudah-mudahkan. Jangan mutasahil terlalu keras. Ya, biasa-biasa aja kayak kita tadi Pak Dokter Jordi ini biasa aja. Yang penting kita biasa-biasa kita orang biasa. Wah yang luar biasa. Ada. Jadi gitu. Jadi itu yang pertama yang belum tolong sampaikan ke Ilham, tolong membalik kawatlah umat ini yang rahmatan lil alamin yang udhu'u ila sabili rabbik bil hikmah, pakai ilmu hikmah. Ilmu hikmah banyak penafsiran ayat bil Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas wal maslahah. Hikmah juga pakai ilmu pendekatan secara filosofis. Ini kayaknya jemaah ini standarisasinya tak mungkin saya kayak kasih tasawuf, saya kasih fikih yang rendah aja, karena kadar akarnya nggak nyambung. Bapak masukkanlah kajian tasawuf, wah ke alam ketuhanan sana. Dari pulang jemaah terkait dengan siapa lama tadi budak itu banget. Itu terlalu tinggi banget. Nggak bisa 15 menit dari tasawuf. Nggak levelnya. Masih dia seperti dari kecil 30 tahun, 40 tahun. Jadi kalau ngaji tasawuf yang lakul karimah ya silakan aja. Syukur, sabar, qanaah, tawadhu, seperti biasa. Jadi, lalu itu pesan sudah saya sampaikan. Saya waktu setelah ngajian juga sudah habis pesan. Saya tambahlah sedikit ya, 5 menit, boleh ya, 10 menit ya. Kan saya mau pakai bokal aja. Jadi sampaikan sudah maaf. Saya pertama yang ketiga, ini barusan saya kasih bimbingan dengan Pak Tua. Saya sudah keliling semua masjid sekota Batam. Sudah saya sampaikan satu. Pak pengurus masjid, tolong hargai mau balik kami. Dia datang jauh-jauh, dia hormat di sana. Janganlah ngasih amplop. Nah, Pak, nggak boleh kayak gitu. Izin Pak, amplop. Kadang mau balik itu sampai sholat sunat 5 rakaat katanya. Ya, tapi dia kan manusia juga. Sekarang saya tanya lah, saya jawab benar nih. Ada tak semua di sana? Saya sampaikan, ada tak sampaikan? Saya sampaikan, saya bilang sekarang mau kasih mana? Kasih dengan mubalik, dengan kiai 1 juta. Contohnya aja Masjid Joko Darian. Itu yang khotib Idul Adha 15 juta. Iya.
Kemudian UPNB satu malam 1 juta. Itu kalau sempat dibacakan jadwal itu penuh itu saya Pak. Jangan ada ini Pak mati lagi. Ini kemana kalau masih kosong? Saya pernah tanya, saya ini kasih Dimas. Kepala saya agak seksi, Dimas Islam. Enggak kepala seksi, kepalanya agak seksi. Jadi saya tanya dengan masjid, Pak, mau berkira datang Pak? Saya tengok, oh kasih berapa untuk menghormati ilmu orang yang datang Pak? 70.000 Pak. Mana ada zaman seperti itu? Itu kan mogok motornya, bukan sampai minyaknya harus naikkan 250 baru datang Pak. Ya kan tahu. Sekarang begini aja lah. Sekarang saya bilang, ini saya membela Bapak ini. Tapi saya pesan sekali lagi, sekali-kali kita ada ikhlas. Itu tidak ada ya Allah, itulah ikhlas saya. Tapi jangan sering-sering ya Allah. Saya senang juga berbelanja lama. Saya pengajar juga di Galang, juga dikasih khatam semua kitab setelah tauhid, akidah, semua Galang saya pilih pergi sendiri, gak dibayar. Saya bilang kalau ada ikhlas ini, bro yang ikhlas ya Allah. Supaya mobil saya mogok, minyak saya uang saya habis. Tapi kalau yang lain jangan ikhlas terus mati aku. Ya, jadi begitu. Saya bilang tolong hargai ilmu mereka, ta'zim kepada mereka, dan insya Allah kita lihat masjid yang mensejahterakan para imamnya, kemudian para mubalignya. Jadi ada satu persatuan dalam berdakwah ini, insya Allah. Siapa? Saya sampaikan ke Bapak semuanya. Jadi ya, ada perubahan tidak? Kalau ada perubahan, tapi gagal saya. Tapi saya perempuan. Itu pokoknya ada. Mana mau saya perempuan? Kalau datang bagi amplop, itu besok baru datang. Lalu aja ya ngomong sampai saat tidak apa-apa. Jadi, nah, ini tolong kita sinergi dengan Pak PKM masjid. Terus kalau tidak ada, mungkin dia lupa jangan emosi Pak. Malulah kita. Ya sudahlah. Mungkin Allah menguji tidak ada, betul dilupakan oleh Allah. Tapi nanti Bapak diundang oleh Baitur Rahman, itu 2 kali lipat oleh beliau. Allah jadikan mengganti-ganti rezeki. Maksud saya kalau tidak ada amplopnya, lapor beliau Pak, saya ceramah juga. Kan sama cara dengan bagi tadi. Saya kadang apa Pak? Saya bangga ya kembali masuk ke masjid, mobil yang menjilat, bajunya pun rapi, harum semerbak, penampilan bau, kopi pun tidak bulat-bulat. Saya sedih kan, datang balik motornya sudah penuh dengan lumpur. Kopi pun sudah balik. Ya Allah, itu selama pun sudah dibeli, buku orang warga hanya mati. Saya terbayang kalau baliknya, macam mana keduanya ini? Iya, saya senang kalau ada balik itu, performannya itu dikasih rahmatan lil alamin. Rasulullah tuh jangan coba-coba Pak, performan beliau terduduk habis kita dikasih jenggot wangi-wangi oleh Aisyah radhiyallahu anha, baju pun diperhatikan. Bapak bilang, saya ingin tasawuf Pak. Biarlah dia bagi-bagi. Dia jalannya. Yang wangi, yang bersih, mandi dulu, performanya bagus. Dan kopi yang perhatikan Pak. Ini masih bagus nih. Oh masih bagus. Ada yang Pak yang udah satu-satunya pada kuning lagi Pak. Itu Pak Surah. Lebih. Padahal lampunya banyak. Ya. Nah, ini kata Rasulullah, bulan Ramadan ini baru masuk pengajian ini. Ngaji. Sudahlah yang lawat, itu baru ngaji. Idza jaa Ramadan, kata Rasulullah apabila datang awalnya bulan Ramadan, futihat lahu abwaabul jinan. Semua pintu surga dibuka semuanya. Rayyan dibuka. Apalagi
pintu-pintu yang dari orang-orang yang sholat juga dibuka, pintu-pintu orang yang bersedekah juga dibuka, pintu-pintu jihad fisabilillah semua dibuka. Falam yughlaq, dan tidak pernah ditutup. Fi kulli syahr kuliah, dalam bulan Ramadan tidak ada, buka semua. Setelah dibuka itu kata Rasulullah SAW, Yaqulullahu yunadi wal munadi, Allah memerintahkan kepada malaikat memanggil. Nah ini dia nih. Sekarang pertanyaan saya takut Pak yang balik ini. Saya takut saya berceramah saya tak bisa buat. Tapi jangan pula aku takut kayak gitu, jadi iblis pula buat aja hukum walau kana bil ayat. Tapi berusaha untuk buat. Bapak suruh orang zikir, Bapak balik rumah tuh marah tak zikir semuanya. Ada orang kamu memerintahkan orang berbuat baik, kalau sendiri tidak melaksanakannya, gimana tuh? Makanya ceramah kita itu tak berbekas dengan orang, karena kita tak laksanakan. Kepada maktan Allah, antakunu malah. Kalau kita berani ngomong ya berani. Nah ini, jadi ketika bulan yang pertama ini, itulah minta Pak Ketua tadi, tolong sampaikan khutbah Rasulullah ini. Khutbah Rasulullah yang pertama bulan masuknya bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, ingat kata Rasulullah, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memanggil, ya talibul khair, orang-orang yang ingin menambah kebaikan di bulan Ramadan, akmil, kemari, ayo gak apa-apa lah, ayo, mari, masjid, ayo. Itulah fadilah tadi, fadilahnya di akhir, di awal kan? Makanya kata Rasulullah, qad adallukum, sungguh kamu sekarang ini berada di bulan yang menaungi, unzilat fihil Quran, diturunkan Al-Quran, yaum sabr, hari yang penuh dengan kesabaran. Nah ini yang paling penting kata Rasulullah. Yaum syahrul yuzadu fi rizqi, bulan yang ditambahkan rezeki, semua ditambahkan, balik bertambah rezekinya. Kalau tak percaya, kumpulkan dua amplop sampai 30 bulan berapa itu? Maaf, 30 lama kali 30 hari. Saya pernah tanya yang mau balik. Saya kan mau balik juga. Tapi saya banyak nih. Pak Wali kadang ikut bawa, kadang ikut cuma jabat, kadang ikut sekedar Ramadan. Jadi amplopnya banyak. Ada yang ini banyak amplopnya. Itu isi kelas juga Pak, cuma kelasnya rendah. Ya. Makanya saya ingin juga suatu saat nggak dikasih, saya pulang dikasih sesekali, tapi jangan sering bangun marah ini. Balik sering ada mau jatuh dari dia, karena pakai motor jatuh ya, terbang. Aduh mau tak minggu tak berani. Jadi sesekali juga kita pulang. Kalau orang tak kasih ya, nggak apa-apa ya Allah, nanti kembali yang lain. Jadi orang mendengarkan sudah bahagia saya Allah. Itu juga banyak harus itu juga kita. Karena bahaya Pak. Kita sebagai mubalik biasa menerima amplop itu bahaya. Saya merasakan. Kalau sebenarnya kayak benar Pak Yai sama ini tak pantas lagi di rumah. Oh salah. Saya pertama cukup. Saya sudah tahu. Saya sangat bahagia. Kan harus kayak gitu. Hidup jangan terlalu tangan di atas lebih baik. Sekali lah mubalik itu masjidnya ini mau musuh, panas, udah kok biasa aja balik. Assalamualaikum. Tapi malah udah. Jadi kata Rasulullah, ini bulan yuzadu fi rizqi, ditambahkan sebuah rezeki. Jangan kita percaya anak yatim bahagia, mubalik bahagia. Dapat semua rezekinya. Tapi jangan dia habiskan bulan hari ini juga. Dikumpulkan itu kalau amalum para jaya dulu pesanan saya coba dikumpulkan rezeki yang berkah dari masjid itu. Oh, pas lebaran bukan karena aktif jadwalnya yang pun disehatkan oleh Allah. Rata-rata satu masjid kasih 300. Berapa Pak? Ya saya di sini juga masuk. Saya tanya Pak. 300 kali 30 hari berapa? Hah? 9 juta Pak, kalau kali hitung 3 kali juga 9 juta. Kan 9 juta bisa beli baju anak, baju istri. Kan nambahkan rezeki kan? Aku aja lah nambah lah. Nah itu masanya nambah Pak. Itu memang janji Rasulullah. Yuzadu fi rizki, ditambah semua rezeki.
mah bukan rezeki dunia yang paling penting, rezeki kekuatan iman. Nah, jadi itu rezeki baik dunia akhirat juga ditambah juga. Nah, kemudian kata malaikat, hei bapak-bapak yang thalibul khair, yang ingin mencari kebaikan, fadilah dan rahmat Allah, akbil, kemari. Kita menghadapi Ramadan ini sudah umur berapa? Saya sudah 50 lebih. Batin kita sudah 50 kali menuju Ramadan. Ada nggak perubahan Ramadan kemarin dengan Ramadan ini? Kalau biasa-biasa saja, berarti ada yang salah dalam tubuh kita. Coba perhatikan. Kalau Rasulullah luar biasa Pak, persiapannya mau Ramadan ini 3 bulan. Dari mana bulannya persiapan beliau? Bulan Rajab itu start. Bulan Rajab itu menanam. Rajab. Bulan kalau kita kan besok mau puasa, besok mau disebut pula apa yang langsung puasa, tak ingat, karena enggak susah naiknya. Jadi bulan Rajab itu bulan menanam, bulan membersihkan jiwa. Kemudian Rasulullah bulan Sya'ban full, rata-rata hadisnya paling banyak puasa Rasulullah bulan Sya'ban. Tengoklah orang tua kita dulu, mama saya ada 3 bulan juga berhenti. Setarnya bulan Rajab, mantapnya Sya'ban. Saya telepon lagi, si puasanya, tanya orang tua. Bapak setarnya kapan? Langkah Senin Selasa. Coba kan kita bukan bicara awal Ramadan ya. Rasulullah setarnya kapan? Rajab Pak. Rajab. Mulai. Kata Rasulullah, aku senang Sya'ban ini. Kenapa? Turfa bil amal, diangkat semua amal kebaikan. Nisfu Sya'ban mantap. Full Rasulullah. Itu masuk Ramadan tuh udah tenang. Nah, Sya'ban itu membersihkan hati, Ramadan itu membersihkan ruh. Jadi 3 kali bersih dalam 3 bulan. Nah, kalau kita sekarang ini nanti mudah-mudahan lah. Dan nanti banyak umur tahun depan, cuma startnya bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan beda rasanya. Saya tanya ibu yang belakang, pada startnya bulan berapa? Masuk Ramadan. Kan Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Keberkahan itu 2 bulan itu. Berkah itu 2 bulan. Rajab, Sya'ban, wa balighna Ramadan. Sampai Ramadan ini udah sampai setar. Kita terbalik, setarnya awal Ramadan Senin atau Selasa. Sebelumnya, makanya hari ini perlu ada pertemuan pelepasan mubalik dari imam. Mudah-mudahan salah kata, salah ucap, kita minta maaf lah. Karena kita setarnya terlalu cepat. Kalau Rasulullah setarnya lama Pak. Semua ulama kok setarnya bulan Rajab. Enggak ada setarnya Senin atau Selasa. Itu hanya awalnya saja, tapi sudah dimulai Rajab itu telah. Jadi semua ulama-ulama terdahulu pasti diambil bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena doanya itu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi itu hadisnya menunjukkan bahwa kalau besok ingin berbeda Ramadan ini dengan Ramadan akan datang, siapa yang memulainya paling lama, Ramadannya paling bahagia, paling hebat, paling jitu. Tapi kalau Ramadannya belum minta maaf dengan orang tua, belum berjarak ke orang tua, terus masih juga punya dosa, ini Ramadan itu tidak ya. Sampai lupa kita mau pindah merokok, rumah kan astagfirullahaladzim. Dan memang setannya tadi lah. Nggak bisa Pak. Nah ini karena masih ada tinggal 2 hari, tolong 2 hari ini teleponlah orang tua. Pak mohon maaf ya. Kalau tak sampai juga jalanlah orang tua, bacakan situ doa. Kalau doa sampai kaifiatnya beda-beda. Semua ulama mengatakan doa itu sampai zaman dan beradab ini fa'amalu illa bin salat. Kita beribadah lagi doa sampai sedekah sampai badal haji sampai sudah jelas. Cuma caranya mau tahlil silakan, ya tak tahlil apa-apa, mau jalan kuliah boleh, di masjid saja juga boleh. Tapi secara esensi bahwa doa itu sampai semua nabi-nabi berdoa. Makanya yang doa yang itu Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira itu semua doa-doa semua sampai. Sekarang ini
arwah-arwah takut kita kena laknat orang dalam kubur. Ya lana kau sedekah dapat Ramadan aku tak bisa lagi puasa. Kenapa kau tak tidak dengan ampunan? Tidak ada. Makanya di Jawa-Jawa, tradisi Jawa dan di mana-mana di Yaman itu bulan Syawal dianggap bulan uang, bulan untuk mengirimkan doa-doa kebaikan dan ziarah serta bersedekah. Kan begitu kan? Saya dulu dididik masih kecil. Kami kalau sudah gini-gini, seminggu itu sudah kami kumpul keluarga dan mengirimkan doa-doa alwah. Nah di Batam alhamdulillah Pak Wali Kota hampir Pak ada pertemuan balik, juga pertemuan antara DMI, juga pertemuan antara ormas. Kemarin juga dari warga kita Mandi Brimo ya. Dari warga kita Kampar. Itu namanya budaya tapi maaf-maafan. Begitu harus tolong kembali disampaikan. Jadi kalau nanti dia masuk saya tahun depan itu umur kita semakin tua, ibadah kita semakin keren akhirnya. Dan jadi begini, kalau kita main bola, sepak bola, begitu masuk lapangan langsung lari, saya yakinkan pasti nggak kuat tenaga kita, betul lah. Tapi kalau pemanasan dulu, Rasulullah pemanasan bulan Rajab, pemanasan dulu Senin dan Kamis tambah lagi, Yaumul Abyad tambah lagi gini, Sya'ban dihajar lagi, paling banyak Rasulullah puasa bulan Sya'ban. Karena Rasulullah bilang, kenapa ya Rasul banyak kali? Aku ingin amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa, dosaku banyak terbakar. Karena Ramadan itu artinya panas, Ramadan maudu Ramadan. Jadi artinya panas, membakar dosa, membakar semua kesalahan. Ya rukun seluruh, dibakar dosa-dosa itu. Maka disebut Ramadan. Nah, begitu dibakar 2 bulan, Ramadan itu Rasulullah sudah ngeri Pak, ngeri. Jadi nggak bisa Pak, nggak bisa. Kita selagi belum mengikuti Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban, membarik Ramadan itu. Ya, tergantung sama setan. Saya lihat yang orang tua kita sini, yang hebat nanti, musuh-musuh semua berkelas itu pasti setannya Rajab. Itu nanti tolong kita coba atur strategi berdakwahnya setat-setat kita mainnya di Rajab. Jadi jangan hanya sekedar kita ada habis surat Allah balik itu apa nama kebaikannya? Setar puasa. Yang terakhir tentu kita tunjukkan selama ini sama Bapak sampaikanlah khotbah Rasulullah tadi bahwa ini bulan untuk talibul khair. Seperti Bapak nanti berceramah awal pas dengan fadilah Ramadan ya. Aku pernah kan perlu juga siraman ya semangat. Yang baik, ayo sini. Ini bulan Ramadan, dilipat gandakan. Yang sunnah dari wajib, yang wajib 700 kali lipat. Ayo kemari. Dan khairum min alif syahr. Hajar. Makasih. Tadi kalau diceramah itu senang. Allah senang kali balik. Ini ada balik takut mana ceramahnya, takut ulangi ke bintang sana. Saya baca yang anak-anak nulis itu. Apa nak tadi? Nggak tahu ini pelaku benar. Usia 15 menit itu kan. Ini jelas kan? Tapi enggak balik sini hebat. Mau balik ke dulu. Iya. Jadi tolong ini yang pertama. Terus yang kedua, katanya itu hadis itu pasti udahlah. Ada kok di Tanurul Qulub baca aja. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itu minan. Itu benar loh. Cuma dianggap dhaif. Ya enggak apa-apa, itu kan hadis. Ibadah bukan hadis. Tapi gimana kayak hadis? Dhaif, enggak apa-apa. Daripada ucapan kita sendiri, berbarangkan juga ikan. Kadang-kadang asmu nakal bunyi, asbah, mengasur. Nah, itu berbarang lagi. Jadi kalau itu awalnya itu rahmah, gunakan fadilah Allah. Bagaimana rahmah itu datang? Al-Quran itu datang. Bil madul hasanah. Jangan di mana-mana. Jangan singgung lagi berbobolan itu berakhir. Apa perlu saya tadi bawa di mimbar? Jangan lagi Pak. Jangan menunggu apa? Menunggu yang kata Allah tadi. Ya menunggu Allah aja perintahkan malaikat. Malaikat tolong panggil malaikat. Dan malaikat memanggil yang tadi simpulan ini
Ya, talibul khair akbil. Orang-orang yang ingin menambah amalnya kembali. Yang kedua, kata Rasulullah, wa yablughal syarri, orang-orang yang melaksanakan kejahatan aksir, tolong taubat, teruskan. Bagaimana caranya? Yang guna bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar. Jadi Bapak, ya, jangan ketemu orang mabuk, puasa Pak. Itulah kita tahan saya. Kalau dia pelan-pelan, Bapak bilang mabuk aja berjalan, ini motor berkaki kepala Bapak. Kami juga rumah sakit, viral pula lagi ya, balik mulai mabuk. Caranya jadi gimana? Nanti Bapak pulang marah, aku bilang Bapak pukul kepala bukan kelas. Salah sendiri. Kemudian kayak dari sawi itu, kalau orang mabuk itu juga minum. Duduk sini, karena saya cuma tahan lagi minum. Tapi yang diminum itu amat tidak ikuti. Orang masih mabuk udah senyum aja, atau obat dia. Bisa kayak gitu. Kalau gitu kan Bapak juga tak pakai ilmu hikmah, pakai ilmu tak jelas. Orang main video, ayo, kalah semuanya. Balik ya, masjidnya. Nah, itu gini Pak itu, bukan kelas kita itu. Pak, baik akhir soleh. Jauh kan. Tapi makanya dikatakan pilih hikmah. Ilmu hikmah kan di atas segala ilmu kan. Coba ilmu apa yang baik ini? Ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah dan fakat putia khairan. Siapa yang dibekasi ilmu hikmah? Sungguh dia diberikan kebaikan yang hebat. Hikmah itu gimana? Ini Al-Quran, As-Sunnah. Tata caranya lembut. Bagaimana? Nah, keren. Jadi kadang-kadang perlu juga kita introspeksi diri. Jangan yang aksir ini yang pelan-pelan yang hikmah. Tolong putuskan orang-orang yang penjudi, pemabuk, penzina. Nah, yang ketiga kata Rasulullah, simpulan terakhir, waya ta'ib, wahai orang-orang yang bertaubat, waya atubu ilaih, aku terima taubat. Jadi kita yang ada orang bertobat, ada orang istighfar, ada orang kembali kepada Allah, itu minan nar. Jadi tolong jangan lagi dari kata kerangka besar, awaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itu minan nar. Ya kan? Nanti tolong tambahin zakat. Kami sudah katakan zakat, infak, sedekah, tolong juga sampaikan. Karena juga banyak juga orang alumni yang hadir pada hari itu. Nah, di insya Allah Pak, kalau Bapak ikut PMB Kota Batam, materinya sangat bagus, terus rujukannya bagus, materinya bagus, kitabnya bagus, sumbernya bagus, Bapak terhormat pulang. Tapi masuk dengan persiapan. Bapak mau tahu tak cara hari ini? Coba saya tulis saja. Enggak sanggup saya tak tulis. Saya enggak berani Pak, karena yang saya ceramah ini semua. Nah, itu gimana caranya? Kalau Bapak ceramah masa saya malu juga dibilang Pak Ketua PMB tadi. Dari 1 Ramadan sampai 30, fadilah itu sampai hafal dari kepala. Tengok amplopnya fadilah, kedua fadilah mati, 30 fadilah. Enggak boleh kayak gitu, jamaah malu. Enggak boleh Pak. Bapak bersyukur. Nah, ada jadwal. Wah ini setelah zakat wakaf, ada referensi zakat wakaf. Dapat ilmu lagi, terima kasih ya Allah. Kenapa kan? Besok lagi referensi apa yang paling parah judulnya? Ini PMB kita. Yang paling parah. Moderasi sudah sih. Kamu sama masuk. Poligami sama ini dulu. Tapi saya lihat judul-judul kita bagus-bagus. Karena yang masuknya kan kayak kita. Coba kalau judul orang itu, kita cari judul malam ke-17 itu malam nuzulul Quran dan kita bisa melihat Allah, itu pasti sesat semua itu. Pak, ini terakhir ya karena saya di Islam. Di Islam. Sekarang kan sudah marak-maraknya dengan tasawuf, ya, dengan tasawuf ya, hampir di mana-mana. Apalagi kita dua ini.
titik kuncinya yang kesesatan itu hampir rata-rata bisa nggak lihat Tuhan. Itulah. Kemarin ada Musyatul Anwar bisa lihat Tuhan di dunia. Pejam mata, diskusi habis-habisan. Hati-hati Pak. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah bisa melihat Tuhan dengan izin Allah, itu pun Allah ada izinkan di akhirat. Titik. Itu pun Allah izinkan. Makanya tolonglah kalau nanti habis sholat itu jangan tinggalkan doa Allah maafin dan ya Allah. Binazri wajhikal karim. Nanti kalau aku meninggal ya Allah, rohku tak ada lagi dunia. Izinkan aku ya Allah ya yaumil qiyamah bisa melihat zat ya Allah. Karena nikmat yang paling nikmat itu tak ada Pak. Masuk surga tak nikmat. Masuk neraka itu biasa-biasa aja kan, tidak panas mati selesai juga. Nah masuk surga pun gitu juga, nambah bini minta selesai juga, gitu juga, gitu-gitu juga rasanya. Begitu orang datang berdoa gitu, oh ya Tuhan ya, oh, tak dapat lima, kenapa tak doa? Maka kata orang mata tasawuf, nikmat yang paling tinggi itu Allah izinkan kita dan bulan. Keren. Jadi jangan nanti kalau urusan surga. Kayak Pak PB ini, kalau diri istri saya bisa bidadari 70 dia. Bagaimana gilirnya? Perawat semua. 100 ya? Mau minta lagi nambah yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Ilham Masjid yang telah memberikan tausiah kepada kita. Alhamdulillah ternyata betul ya, bahwa ceramahnya adalah heroik banget, sangat bersemangat, dan juga kita bisa ketawa-ketawa. Meskipun dari ketawa, tapi ilmunya atau hikmahnya adalah bisa kita amalkan. Amin. Kami pernah juga dilatih atau ada pelatihan tentang manasik haji sama beliau. Pas waktu itu dia selama haji tentang cara apa itu meletup kain ihram agar tidak melorot. Saya sampai membekas hari ini bahwa tutorialnya sangat empuk. Nah, itulah beliau. Nah, hebatnya beliau. Jadi untuk ceramahnya ini unik, luar biasa. Baik, untuk pembacaan doa, karena tadi pantunnya sudah, jadi kita berikan kepada Ustaz Mahmud untuk membawakan doa kepada Ustaz Mahmud. Sekretaris IPIM Kecamatan Sukuma. Baik para service yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon permohonan kepada Allah. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelepasan kita pada malam hari ini juga diberkahi sehingga kita dapat menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu-ilmu kepada masyarakat di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukathir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره وقدره العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر خطايانا وذنوبنا كلها. اللهم ونشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق لا يهدي لصالحها ولا يسلك السيئات إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عافنا وسلمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعلى الشر بنا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل Alhamdulillah, doa telah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengijabah doa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ditutup, ada pengumuman dari Bapak Ketua PMB Kecamatan Subang, yaitu Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sakit, yang pertama yang saya sampaikan bahwa hari Senin insya Allah kita diundang oleh Bapak Wali Kota Batam untuk hadir di lapangan Tengku Putri pukul 14.00. Semuanya wajib hadir karena akan diberikan beras, ya, beras 10 kilo. Langsung ambil di sana, pulang bawa sendiri. Yang nggak datang kayaknya belum rezeki, kayak gitu, ya. Jadi hadir, langsung datang, bawa beras dan pulang. Jadi nanti kita akan absen. Siapa-siapa yang nggak datang, kayaknya berasnya akan kita singgahkan ke panti asuhan aja nanti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kain sarung yang diberikan oleh Bapak Wali Kota dalam acara pelepasan pembanding hari Jumat kemarin, yang berasal dari Basnas, ya, itu dari Basnas, hari Rabu baru bisa kita ambil. Seyogianya memang kemarin saya sudah sampaikan kepada Wakil Ketua Basnas Ustaz Habib Soleh, saya minta kalau bisa hari Sabtu sudah diambil, karena hari yang malam-malamnya mau kita bagikan. Tapi beliau nyatakan Sabtu itu tutup kantor, hari Senin juga tutup kantor, Selasa juga katanya tutup kantor. Jadi yang buka kantor hari Rabu. Tapi nggak usah nanti kawan-kawan nggak usah ke kantor Basnas, cukup nanti biar Ustaz Sahrawi aja sama Humas, ya, yang ngambilnya nanti di kantor Basnas kain sarungnya, nanti akan dikonfirmasi kembali di grup teknis pengambilannya di mana. Apakah nanti per koordinator atau mungkin nanti langsung ke sekretaris, nanti akan disampaikan via grup, ya.
Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon izin selama Ramadan untuk grup PNB Sekupang itu hanya admin nanti yang akan meng-share informasi, ya, karena khawatir nanti akan berdiri dia informasinya, karena akan diatur jadwal untuk safari Ramadan. Ya. Jadi itu ada 3 informasi, ada kita bahasnya. Ya, jadi dari saya ada 3 informasi itu. Tadi yang pertama hari Senin mohon hadir jam 2 ya, jam 14.00 itu di Uku Putri hadir semuanya, bawa motor. Yang ada mobil bawa mobil, pada tahu nanti nggak bisa bawa berasnya. Ya. Kemudian yang kedua hari Rabu nanti akan dikonfirmasi sarungnya akan kita bagikan. Yang ketiga grup untuk sementara kita netralkan dulu, hanya admin yang bisa meng-share informasi dan untuk mengatur jadwal malamnya. Demikian, mungkin ada tambahan dari sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja ada Ustadznya, Ustadz Indah. Oh nggak ada, Ustadznya nggak ada. Mubalik saya sebagai tim penyusun sendiri ya, berkenaan dengan penyusunan jadwal baik konten dan Ramadan ini. Kemarin sedikit ada pas pertengahan saya 1 bulanan ya, ketika kalau penyusunan Ramadan ini nggak bisa ini sampai 1 bulanan itu karena sampai jam 1 jam 2 ya. Laptop saya itu agak error untuk kena virus. Ada nama-nama yang dia sempat di laptop di saya itu ada double gitu. Nah sebagian saya hapus, saya rapiin. Rupanya begitu masuk yang ke bawahnya ada sebagian yang kosong. Seperti Ustaz Aminuddin ya, Ustaz. Tapi sudah saya tanganin ya, karena ada yang double kasihkan ke beliau. Juga Ustaz Pak Kiai Salbima. Ya nanti tetap ya pakai ya, tetap full saya bertanggung jawab. Kalau enggak jadwal saya kasih. Ya, bagi yang lainnya gitu juga, tolong dicek, tidak usah langsung ke grup, langsung japri saya. Dan saya 100% akan bertanggung jawab. Karena ini penyusunan semuanya saya. Dan nanti pengaturan setiap malamnya langsung saya ngatur dengan Ustaz Arif saja ya. Di Mubalik Ramadan mana yang kosong, langsung seperti di jadwal Jumat saja. Iya. Ya, kita bagikan. Insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nanti di sini salam-salaman ya. Saya sebagai atas nama pribadi dan seluruh jajaran pengurus PP Kecamatan Sekupang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya dalam menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita dikembalikan kepada fitrah kita, suci hati kita, niat kita ikhlas untuk melaksanakan ibadah puasa. Mungkin ada salah hilaf, minum sampah, duduk sila dan lain sebagainya, mohon kiranya dimaafkan ya, supaya amal ibadah kita insyaallah nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salam-salaman terus dan selawat. Silakan Ustaz. Abang yang kawan udah pulang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika